wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan seputar materi Building Superior Quality Human Capital atau membangun modal manusia berkualitas unggul. Ini adalah video keempat yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notification-nya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Simak penjelasannya sampai akhir ya. Di video kali ini, aku akan membahas materi tentang Building Superior Quality Human Capital atau biasa disebut dengan membangun modal manusia berkualitas unggul. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama itu ada Human Capital dan Manajemen. Di sini ada SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Dan dilanjut dengan subbab berikutnya, yaitu SDM unggul, investasi pendidikan untuk SDM unggul, dan variabel penting SDM. SDM unggul, jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan ini mulai membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integrasi tinggi. Lalu kemudian ada investasi pendidikan untuk SDM unggul, yaitu pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Lalu kemudian ada variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografnya. Variabel tersebut menurut Gomez pada tahun 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang. Selanjutnya ada pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Kemudian dilanjut dengan penekanan kualitas SDM. Di sini ada beberapa penekanan kualitas SDM. Yang pertama itu ada kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Lalu yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Lalu yang ketiga, kualitas kekarya yang meliputi pertama itu ada faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua ada faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan yang terakhir itu faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Oke, lanjut ke subbab berikutnya, yaitu kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Lalu di sini ada human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management or
sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengaruh, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang fokuskan perhatiannya dalam pengelolaan dan pengaturan dan peraturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Human capital dan investasi pembangunan SDM. Di sini ada beberapa subbab yang membahas tentang human capital dan investasi pembangunan SDM. Yang pertama itu ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Lalu yang kedua ada konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa dasarnya manusia akan menambahkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Lalu yang ketiga ada penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Lalu yang keempat itu ada investasi SDM. Investasi dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Selanjutnya kita masuk ke materi mempersiapkan generasi emas, yaitu Gold Generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas yang diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budayanya. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Baik, saya cukupkan materinya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notification-nya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang mungkin makin seru dan juga menambah wawasan kalian. Bye-bye, sampai jumpa di next video ya. Dah.